Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ya, ketemu lagi sama Ustazah Maria. Saya akan memperkenalkan dan menjelaskan seperti apa sih program doa bersama di Bani Hasyim itu ya, terutama di SMP Islam Bani Hasyim ini. Kalian kan anak baru, santri baru kelas 7 ya, kelas 7 Al-Fatih. Nah, sambil Ustazah Maria lihat-lihat komputer ya. Nah, jadi doa bersama di SMP Islam Bani Hasyim itu apa yang sering kita lakukan di masjid sebelum masa corona ini, seperti istighosah, kemudian tiba sholawat di masjid itu ya, tiba berjanji itu loh ya istilahnya, sambil bawa rebana, terus sholawatan bareng, setelah itu ditutup dengan doa, itu juga termasuk doa bersama. Kemudian kalian sholat duha bersama jamaah, sholat duha jamaah di masjid, kemudian dzikir bersama, doa bersama yang Allahumma inna duha aduhauka, itu juga masuk ke program doa bersama di SMP Islam Bani Hasyim ya. Nah, selanjutnya ada khotmil Quran atau khataman Al-Quran. Jadi kalian di masjid kemudian dibagi misalkan ada 90 santri, masing-masing dibagi menjadi 30 tim. Nah, satu tim kebagian baca 1 juz, itu khotmil Al-Quran. Nah, acara khotmil Al-Quran kan biasanya dan sudah pasti ditutup dengan acara pembacaan doa dari pimpinan khotmil Quran. Itu juga dinamakan program doa bersama di SMP Islam Bani Hasyim. Nah, berhubung sekarang ini sedang ada pandemi, sedang ada wabah virus corona, satu-satunya yang tidak boleh kita lakukan, bahkan pantang dilakukan adalah mengadakan perkumpulan orang banyak. Nah, kita tahu istighosah, tiba, sholawat, kemudian sholat jamaah di masjid, kemudian khotmah Al-Quran, itu semuanya kan kumpulan orang banyak. Jadi saat ini kita dibatasi jangan sampai agar tidak melakukan itu dulu ya, karena untuk memutus penyebaran virus corona sekarang ini. Bahkan sekolah kalian sekarang itu kan juga bukan diliburkan ya, tapi kalian semuanya sekarang kan belajar di rumah masing-masing. Kenapa? Karena ya kita jangan sampai berkumpul dalam satu sekolah, ya kan? Nah, maka dari itu, kalaupun kalian doa bersama atau khataman Al-Quran atau jamaah, itu pun terbatas hanya dengan keluarga. Nah, menyesuaikan itu, jadi Ustazah Maria sekarang akan menjelaskan bagian dari program doa bersama, yaitu doa sehari-hari. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas tentang doa bersama ataupun doa sehari-hari, coba kita kaji dulu. Doa itu apa sih? Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa doa itu adalah ibadah. Ya, jadi kalian berdoa, kalian sebelum makan diminta untuk berdoa, sesudah makan juga diminta untuk berdoa, sebelum tidur, kemudian bangun tidur, sebelum masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ya, setelah mendengar azan, setelah wudhu, itu semuanya merupakan bagian dari doa sehari-hari. Dan kita dalam hadis diperintahkan setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan kita dianjurkan untuk membaca doa. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah ya. Jadi dengan berdoa saja kita itu akan dapat pahala ya, tidak sekedar kita berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah, kemudian kita dilindungi ya, tapi doa itu sendiri pun merupakan ibadah. Jadi dengan berdoa Oke, jadi teman-teman, yang namanya doa itu seharusnya dan harus terbit dari hati kalian sendiri ya. Doa itu harus dengan niat kalian sendiri. Jangan sampai kalian berdoa karena dipaksa orang tua atau karena diingatkan guru ya. Nah, maka dari itu di setiap doa, di setiap niat ya, niat sholat, niat puasa, niat zakat, itu semuanya diakhiri dengan lillahi ta'ala.
Nah, apa artinya? Lillahi ta'ala itu artinya hanya karena Allah. Jadi segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan, ibadah ya, yang mahdoh, yang ghairu mahdoh, itu semuanya harus lillahi ta'ala, murni karena mengharapkan ridho Allah. Lillahi ta'ala itu artinya karena Allah yang maha tinggi. Itu saja ya. Nah, kabar baik untuk kalian juga. Jadi di SMP Islam Bani Hasyim ini ada banyak sekali program yang mana kalian bisa lulus kalau sukses melaksanakan program yang dicanangkan oleh Bani Hasyim tersebut ya. Ada banyak program. Salah satunya adalah doa bersama yang di dalamnya terdapat doa sehari-hari ya, dan juga puasa sunnah. Nah, salah dua ya berarti. Jadi puasa sunnah akan Ustazah Maria jelaskan nanti ya setelah zuhur. Nah, doa bersama atau ini nanti yang di dalamnya ada doa sehari-hari itu merupakan syarat kalian lulus kelas 9 nanti gitu ya. Nah, bagaimana teknisnya? Jadi harus dimulai dari sekarang. Jadi kalian harus melaksanakan program Bani Hasyim, yaitu hafal dan mengamalkan doa sehari-hari itu ya. Nah, antara hafal dan mengamalkan ini ada hubungannya dan bisa disimpulkan kalau kalian lancar membaca doa sehari-hari. Itu kesimpulannya adalah kalian sering mengamalkannya. Kalau kalian disuruh baca doa makan atau doa setelah makan ya, kemudian kalian agak plegak-pleguk atau tidak lancar membacanya, nah itu juga bisa disimpulkan bahwa kalian jarang mengamalkan doa sebelum makan atau doa setelah makan itu ya. Nah, ini nanti Ustazah Maria ingin tahu kiriman video dari kalian doa sehari-hari. Sebentar lagi ya, ini Ustazah Maria list doa sehari-hari apa saja. Kalau doa sehari-hari yang sebenarnya harus kita hafal karena kita juga memang melakukannya sehari-hari, itu seperti doa setelah wudhu, doa setelah mendengar azan, kemudian doa masuk dan keluar ke masjid, kemudian doa sebelum dan setelah makan, kemudian doa keluar masuk kamar mandi ya kan, kemudian doa sebelum tidur dan bangun tidur ya kan. Itu kan kalian lakukan sehari-hari. Kalau kalian membaca doa sesudah dan setelah kegiatan tersebut, dijamin kalian pasti sudah hafal dan lancar itu kan. Nah, dan dimaklumi kalau kalian memang mungkin tidak hafal doa ketika hujan turun, atau ketika menjenguk orang sakit, atau doa ketika mendengar petir ya. Itu kalaupun kalian belum hafal, itu bisa dimaklumi karena kan ya itu sesuatu yang jarang-jarang terjadi. Jadi kalau tidak terjadi ya tidak dibaca doanya gitu kan. Jadi dimaklumi. Nah, satu kutipan dari Ustazah Maria yaitu berdoalah setiap saat, berdoalah setiap tempat, berdoalah sepanjang hayat.